Pada tahun 1948, sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merbabu, Semarang, menjadi saksi perjalanan hidup pasangan suami istri yang sangat sederhana, namun penuh kasih sayang. Rudi, seorang petani yang pekerja keras, dan Maria, seorang wanita cantik dan penyayang, membangun kehidupan mereka di tengah hamparan sawah yang subur. Rumah mereka yang terbuat dari kayu dan bambu sederhana, namun penuh kehangatan. Kehidupan mereka tampaknya sempurna meski tanpa kehadiran seorang anak. Meski hubungan mereka sangat harmonis, kekosongan yang dirasakan Maria akibat tidak memiliki anak membuat hari-harinya penuh kesedihan. Rudi dan Maria telah menikah selama lebih dari 10 tahun, namun tak satu pun anak yang dikaruniai kepada mereka. Setiap kali Maria melihat ibu-ibu desa lain dengan anak-anak mereka, perasaan hampa itu semakin menggigit hatinya. Ia selalu bertanya dalam hati, apakah ada yang salah dengan dirinya? Namun, ia tak berani mengungkapkan kerisauannya pada Rudi, yang selalu berusaha untuk menghiburnya dengan kata-kata sabar. Malam demi malam, Maria terbangun dengan air mata yang jatuh diam-diam. Rudi yang tidur di sampingnya, tak pernah tahu betapa dalam rasa keputusasaannya. Di sela-sela kesedihannya, Maria mencoba menghibur dirinya dengan menyibukkan diri di rumah dan ladang mereka, tetapi kekosongan itu tetap membayangi setiap langkahnya. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa segala rasa sakit ini akan membawa mereka pada takdir yang jauh lebih kelam. Seiring berjalannya waktu, ketidakmampuan untuk hamil semakin menggerogoti ketenangan hati Maria. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di depan api unggun, Maria akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini mengganggu hatinya. Aku tidak bisa lagi, Rudi. Aku ingin anak. Aku ingin melihat buah hati kita. Aku tidak bisa hidup terus seperti ini, kata Maria. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Rudi menatapnya dengan penuh kasih sayang. Maria, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita. Mungkin kita belum diberikan anak, tapi kita masih memiliki satu sama lain. Namun, Maria merasa bahwa itu tidak cukup. Keinginannya untuk menjadi ibu begitu mendalam, dan rasa sakit karena tak kunjung hamil semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam yang penuh kebimbangan, ia mendengar kabar tentang seorang dukun yang sangat terkenal di daerah mereka, Ki Danu. Dukun ini dikatakan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabulkan segala permintaan, termasuk memberikan keturunan kepada pasangan yang tidak bisa hamil. Ki Danu terkenal karena kemampuannya yang menakjubkan, namun orang-orang yang pernah meminta bantuan padanya selalu mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Harganya mungkin tak terlihat jelas, tetapi beberapa orang mengaku mendapatkan sesuatu yang mengerikan setelah mendapatkan keinginan mereka. Maria, dalam kebingungannya, merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak yang telah lama diimpikannya. Ia memutuskan untuk pergi menemui Ki Danu tanpa memberitahukan Rudi. Ia ingin mencoba satu kali lagi, meski dengan perasaan yang bercampur aduk. Ki Danu tinggal di sebuah rumah tua yang jauh di dalam hutan. Rumahnya terbuat dari bambu, namun ada sesuatu yang membuat orang merasa terpesona dan takut sekaligus ketika mendekatinya. Ada aura misterius yang mengelilingi rumah itu, dan seringkali orang-orang merasa seperti diawasi meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Maria, yang telah berjalan jauh untuk mencari Ki Danu, akhirnya sampai di depan rumah itu. Sebelum ia mengetuk pintu, ia merasakan perasaan takut yang sangat dalam. Namun, keinginannya untuk memiliki anak mengalahkan semua rasa takut itu. Ketika pintu terbuka, ia disambut oleh sosok seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Ki Danu memandang Maria dengan tatapan yang menusuk, seakan-akan bisa membaca setiap perasaan dan niat dalam hatinya. Apa yang kamu inginkan, wanita muda? Tanya Ki Danu dengan suara serak yang misterius. Maria menceritakan keinginannya untuk memiliki anak. Tanpa ragu, Ki Danu memandangnya dengan mata yang penuh makna, seperti menyelami kedalaman jiwa Maria. Kau ingin anak, kan? Tapi tahukah kamu bahwa kekuatan yang aku miliki datang dengan harga yang sangat mahal? Anakku bukan anak biasa. Anak yang akan aku beri padamu bukan anak dari darahmu, kata Ki Danu. Maria merasa takut dan bingung, namun keinginan untuk menjadi seorang ibu lebih besar daripada ketakutannya.
Aku siap untuk membayar berapapun harganya. Ki, aku hanya ingin anak, jawab Maria dengan suara gemetar. Ki Danu tersenyum tipis. Baiklah, aku akan memberimu anak, tetapi kau harus mengingat satu hal. Janji yang kutawarkan bukanlah janji yang bisa diubah. Kamu akan menerima sesuatu yang datang dari dunia lain, dan untuk itu, ada harga yang harus dibayar. Kau akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Maria yang tidak sepenuhnya mengerti, mengangguk dengan pasrah. Tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran itu dan menyerahkan hidupnya ke tangan Ki Danu. Sebagai tanda perjanjian mereka, Ki Danu memberinya sebuah cincin kuno yang terbuat dari logam gelap. Cincin itu berkilau di bawah sinar matahari. Namun ada sesuatu yang terasa berat dan mengerikan ketika Maria mengenakannya di jari manisnya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Maria akhirnya hamil. Rudy, yang awalnya ragu, merasa sangat bahagia dan tidak sabar menantikan kelahiran anak mereka. Namun, meskipun kebahagiaan mereka seolah sempurna, ada rasa cemas yang terus menghantui Maria. Perasaan aneh sering datang dan pergi. Dan setiap kali ia memandang perutnya yang semakin membesar, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Maria akhirnya melahirkan, bayi laki-laki yang diberi nama Sumala itu tampak sehat. Wajahnya tampak tampan, dengan mata yang sangat dalam dan kulitnya yang halus. Namun, sejak kelahirannya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sumala tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Ia hanya menatap kosong dengan matanya yang besar. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Rudy dan Maria merasa ada yang ganjil, namun mereka mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha untuk percaya bahwa ini hanya masalah biasa. Namun, perasaan itu terus tumbuh semakin besar, dan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada anak mereka. Sumala mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak biasa. Ia sering terbangun tengah malam dan berbicara dengan suara yang sangat rendah, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Maria sering mendengar bisikan-bisikan halus yang berasal dari kamar anak mereka. Kadang-kadang, Sumala duduk di sudut kamar, memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada suatu malam yang mencekam, Rudy dan Maria mendengar suara-suara aneh datang dari kamar Sumala. Mereka bergegas ke sana dan menemukan Sumala duduk di tengah ruangan, berbicara dengan suara serak, seolah-olah berbicara dengan makhluk yang tidak terlihat. Mereka datang. Mereka sudah datang, bisiknya. Saat Rudy dan Maria mendekat, Sumala menatap mereka dengan mata kosong, seolah-olah ia tidak mengenali mereka. Teror yang mengerikan itu mulai merasuki rumah mereka. Rudy merasa takut. Namun ia masih tidak bisa memahami apa yang terjadi pada anak mereka. Setiap malam, Sumala semakin sering menghilang dari tempat tidurnya. Saat ditemukan, tubuhnya dingin dan kaku, dan ia selalu berada di luar rumah, berdiri di tengah hutan dengan tatapan kosong. Ketika Rudy mencari petunjuk lebih lanjut, ia akhirnya mengetahui kebenaran yang mengerikan. Sumala bukanlah anak mereka yang sebenarnya. Anak itu bukanlah manusia biasa, melainkan entitas yang terikat pada perjanjian gelap antara Maria dan Ki Danu. Sumala adalah makhluk dari dunia lain, yang harus mengumpulkan jiwa-jiwa sebagai pembayaran atas perjanjian yang dibuat ibunya. Setiap malam, Sumala akan menghilang untuk menjemput jiwa-jiwa yang harus dibayar sebagai ganti dari hidupnya yang diberikan oleh Ki Danu. Rudy merasa terperangkap dalam kutukan yang tak terelakkan. Ia berusaha mencari Ki Danu untuk membatalkan perjanjian itu. Namun saat ia tiba di rumah Ki Danu, rumah itu telah kosong. Tidak ada jejak sang dukun. Rudy merasa putus asa, namun ia tetap berusaha untuk melindungi Maria dan Sumala. Namun, semakin lama, semakin banyak jiwa yang menghilang dari desa mereka. Setiap kali Sumala menghilang, ada orang yang hilang tanpa jejak. Keluarga-keluarga mulai merasa cemas, dan desa itu perlahan menjadi kosong. Tak ada lagi suara riuh anak-anak bermain. Tak ada lagi tawa yang mengisi udara. Semua orang yang tinggal di sana terjebak dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Rudy dan Maria, yang kini terisolasi, tak bisa melarikan diri dari kutukan yang mengikat mereka. Mereka tahu bahwa Sumala bukanlah anak mereka yang sebenarnya,
Namun mereka tak bisa lagi menghentikan teror yang telah dimulai. Dunia mereka kini berada di ambang kehancuran, dan mereka hanya bisa menunggu kehancuran yang lebih besar datang menghampiri mereka. Waktu berlalu, dan desa itu perlahan-lahan dilupakan oleh dunia luar. Rumah Rudi dan Maria kini hanyalah puing-puing yang tertutup oleh rerumputan. Namun, meskipun desa itu telah hancur, kisah Sumala tetap hidup dalam cerita-cerita orang tua yang menceritakan peristiwa mengerikan itu kepada generasi berikutnya. Mereka memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati tempat yang dulunya adalah rumah keluarga itu, karena konon, setiap malam, mereka bisa mendengar suara tangisan seorang anak kecil, dan kadang-kadang, mereka bisa melihat bayangan anak lelaki yang berdiri di tengah hutan, menunggu jiwa berikutnya untuk dibawa.